Dan alhamdulillah majelis ini mengajarkan kemuliaan Al-Fatihah. Kemuliaan Al-Fatihah. Maka itu seiring sejalan saya sedang membangun majelis, membimbing orang. Seiring sejalan diajarkan, oh kamu harus mendoakan langit, kamu harus mendoakan bumi. Kenapa harus didoakan? Kamu ini adalah makhluk yang sempurna. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu satu. Yang kedua, kamu dikaruniakan akal. Ya, maka itulah penyebab kamu beriman kepada Allah. Dikarenakan akalmu beriman. Ya. Kalau seseorang yang berakal tapi tidak dikaruniakan cahaya Allah, dia bisa nggak beriman sama Allah. Banyak orang punya akal tapi nggak beriman. Betul? Nah maka itu adalah modal. Akal adalah modal dasar agar kita bisa beriman. Maka akal itu dikaruniakan cahaya-cahaya ilmu-ilmu Allah, kitab-kitab Allah, kitab-kitab Rasul, kitab-kitab wali, sehingga akal itu semakin sempurna. Nah kalau sudah sempurna, apa yang harus kamu lakukan? Maka sayangilah seluruh makhlukmu. Allah katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Ya, tidak ada satupun yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Ya, nah saya kadang-kadang begini. Ketika saya berdoa, ya Allah, kalau misalkan dulu ya di surga itu bahasanya awal-awal ya, kalau orang sudah bicara surga pasti yang dibicarakan bidadari. Ya, apalagi apa namanya di sana diciptakan langsung dan perawat semua, nggak ada yang nyentuh. Tapi satu sisi saya melihat makhluk lain. Allah ciptakan yang namanya kucing, manusia suka sama kucing. Pasti orang yang suka sama kucing, dia berharap kucing juga masuk surga. Ya, di surga ada kucing. Ya, kayak dulu dia paling suka kucing. Ya, dia mungkin yang utama mau minta suami halamong atau minta kucing dulu aja. Karena dia sayang kucing. Nah, dalam hal kecil aja. Misalkan saya nggak suka dengan yang namanya tikus, apakah nanti di sana di surga ada tikus juga gitu kan? Jadi memang itu semuanya Allah ciptakan. Jadi ilmu buat kita. Belum tentu semua binatang itu masuk surga. Tapi ketika saya membaca literatur, ada hewan-hewan yang memang akan masuk surga. Di antaranya kambing. Ya, karena kambing tadi yang bisa menggantikan posisi Nabi Ismail, ya, yang disembelih, ya, sehingga dikurbankan. Maka itu darahnya, dagingnya, insya Allah naik kepada Allah. Dan itu langsung masuk surga. Betul. Tapi kalau misalkan buaya, harimau ada, repot. Di surga bisa ngaung-ngaung ya dan sebagainya. Tapi bahasanya balik lagi, ketika manusia Allah katakan bahwa jika kamu taat kepada ya, taat kepada Rasul, wa atiullaha wa atiur Rasul, kemudian engkau takut kepadaku, ya, maka seluruh makhluk ini akan tunduk kepadamu. Nah, dalam surat Al-Jasiyah itu saya renungkan lagi ayat itu. Oh, ketika kita takut, semuanya takut sama Allah, takut ya, jauh dari Allah, takut tidak diakui oleh Nabi dan sebagainya. Kita semakin melakukan hal-hal yang baik. Maka itu ada satu doa ya, ketika kita mendoakan langit, mendoakan bumi. Coba deh lihat, matahari itu setia, ya kan? Bulan itu setia, nggak pernah demo, ya. Ini kalau manusia ada bentar-bentar demo. Tapi kalau matahari dia tetap bersinar, tetap berputar. Dari zaman kakek saya, nenek saya sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Adam tuh, ya begitu setianya. Dia terus, dan itu saya bertanya, apakah matahari ini makhluk? Itu pertanyaan saya dulu zaman dulu, ya. Sampai saya menatap matahari. Pagi-pagi saya menatap matahari. Saya melihat, saya mengucapkan salam ketika saya dipahamkan matahari itu makhluk yang Allah ciptakan. Dia setia dan dia taat.
Bagaimana kalau matahari tidak menyinari kamu di pagi hari? Nah itu saya jadi, ya Allah, keluar pagi-pagi. Lihat matahari, saya tatap, panas banget. Tapi kok saya tatap lagi dengan baca Bismillah, Bismillah. Satukan rasa ya Allah, hamba dengan matahari. Kemudian akhirnya terjadi tatapan yang indah, seperti ada perkataan dalam hati dengan dia. Salam saya dibalas, Masya Allah. Bahkan ya, ketika saya ya Allah, Engkau yang Maha Suci ya Allah, sucikan hamba ya Allah. Jika memang ada kotoran-kotoran mata saya nih ya, dulu kalau suka ngintip, suka ngapain ya, banyak nih kotoran-kotoran mata nih ya. Nah, nonton film dan sebagainya, dosanya banyak nih pokoknya. Bersihin ya Allah, bersihkan. Itu keluar kotoran dulu. Cukup, Masya Allah. Itu saya sendiri langsung yang merasakan. Saya nggak mau bahasanya ngajarin orang, belum saya rasain sendiri. Ya, itu langsung. Dan itu bau kotorannya, bau itu kotoran saya. Kotoran hakikat ya adalah ketika kita melihat yang memang sepantasnya tidak dilihat. Tapi yang tidak dilihat itu mengasihkan, jadi lihat lagi ya. Sehingga dari situlah banyak kotoran dan kotoran syariatnya keluar, bahkan malah nyamperin. Saking kotornya itu, saya terima Bu, saat itu saya terima, karena memang saya kotor. Ya, saya akui dosa-dosa saya dan sebagainya. Ya mohon ya Allah bersihkan. Sampai akhirnya tatapan matahari dari jam 7 sampai jam 10. Itu istri saya pulang, melihat saya lagi tatap matahari. Ayah, ngapain sih lihat matahari? Gitu. Kayak orang gila aja. Nggak ngerti, itu bisa sana. Tapi ya begitulah. Nanti kamu buta dan sebagainya. Entah kenapa ini. Ya, sering mengirimkan Al-Fatihah. Itu ternyata sesuatu. Kemudian awan, saya bintang, bulan saya pakai. Nah dari situ nggak tiba-tiba Bu Sembilan Karomah itu ada. Ya, semua diajarkan step by step oleh Allah. Pelan-pelan mencintai. Bagaimana kita mencintai matahari? Bagaimana mencintai bulan? Seperti apa? Kalau mencintai ibu kan gampang saya pegang gitu ya. Tapi kalau bulan bagaimana? Kalau matahari bagaimana? Kalau awan bagaimana? Lihat fungsi dari mereka. Allah ciptakan semuanya untuk kita. Allah ciptakan awan, menurunkan hujan untuk siapa hujan itu? Suburnya tanah karena siapa? Semua ada. Dari air yang asin menjadi air yang tawar. Nah itu Masya Allah. Dari situ kita rasakan ada rasa syukur. Maka patut kita mendoakan mereka yang sudah bekerja jutaan tahun, miliaran tahun. Wallahualam. Sudah berapa lama? Dia taat. Dia terus memberikan keberkahan untuk makhluk-makhluk bumi. Dan mobil khusus yang diperintahkan ibadah di makhluk bumi ini adalah manusia. Betul? Dari situ ada. Oh, jadi begini cara mencintai. Ya, jadi mencintai. Terus dipupuk. Awalnya kita baru mencintai manusia dengan manusia aja, ya kan? Itu ada rasa rindu, ada rasa ingin terus bertemu. Sama Bu, waktu itu juga saya tiap pagi ingin ketemu matahari. Kalau malam ingin ketemu dia. Dan itu ibarat saya sedang tebar pesona kepada mereka. Tebar pesona. Ya. Jadi rasa syukur semakin tinggi. Nah dari situ baru kalau udah jadian, ya kan enak ya. I love you, gitu kan? Dia bilang I love you, jadian. Ya, enak kan? Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Nah dari sini. Maka insya Allah ya terus kemudian saya ajarkan lagi kepada murid-murid saya tentang hal-hal yang perkaranya gue. Ya, jadi kebanyakan orang kan berpikir tentang yang gue ini sangat-sangat salah kalau menurut saya. Ya. Pemahaman gue itu ngaco, ya karena emang ini dari dahulunya nih
sudah ngaconya udah akut gitu loh. Jadi siapapun yang lahir zaman itu ya jadi sama-sama ngaco gitu ya. Yang biasanya orang mengenal gue itu ya kebetulan yang suka ketawa, yang suka menangis, ya, yang menakutkan, ya itu kan, ini semuanya dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia ditanya pasti sama. Tapi ternyata yang gue bukan itu, yang harus dipahami. Kalau kita sebagai manusia yang Allah percaya sebagai Rasul, utusan, Allahu yastafi minal malaikati rasul wa minan nas. Allah sendiri yang menetapkan, aku tetapkan malaikat dan manusia sebagai utusan. Kita manusia kan? Manusia. Kalau utusan itu kerjanya apa? Memperingatkan, memperingati, menyampaikan. Dan yang disampaikan kepada siapa? Kalau utusan itu harus adil. Siapa yang diberitakan ibadah? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Aku perintahkan jin dan manusia, aku ciptakan jin dan manusia untuk berarti subjeknya dua, jin dan manusia. Utusannya juga dua, malaikat dan manusia. Betul. Nah kemudian yang menyampaikan langsung kepada manusia, malaikat atau bukan? Malaikat atau manusia? Manusianya yang menyampaikan, bukan malaikatnya. Ya, malaikat mah kalau bicara nih, samping saya ada malaikat, ya, samping itu juga ada. Kalau dia ngomong kedengar nggak? Enggak. Tapi ngomongnya lewat perantaraan jasad saya. Maka itu saya pernah ajarkan kepada murid-murid saya, ketahuilah bahwa kamu ini Muhammad. Di kananmu ada dua, di kirimu ada dua. Di kananmu ada malaikat, ada Allah, gaib. Di kirimu ada jin, ada iblis, ada setan, ada iblis. Ya. Mana yang lebih kuat? Malaikat dan Allah atau iblis? Jadi kalau ibu melihat manusia berperilaku buruk, dia manusia tapi menggunakan sifat setan dan iblis, jelas. Ya. Jadi kalau mau jadi orang baik, dia harus dekat dengan malaikat dan Allah. Gitu. Jadi ketika kita katakanlah bahasanya, Allah yang menggerakkan tangan kita, betul? Nah kalau ketika kita memberi kepada orang lain, kita sedang menjadi apa? Yang suka memberi, yang selalu memberi rezeki siapa? Malaikat. Kita sedang menjadi nur Allah. Maka di sini ada dua hal nur. Ada nur Allah, ada nur Muhammad. Ya. Allahun nurus samawati wal ardh. Masalun nurihi. Nah, masalun nurihi ini nur Muhammad. Allahun nurus, Allah yang berikan cahaya. Nah, jadi kita harus menjadi cahaya nur Muhammad tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita nurnya nur Muhammad, kemudian dekatnya dengan Allah dan malaikat, niscaya perbuatan kita baik, bijak. Ketika kita melaksanakan salat sunat takwa, nur Muhammadnya tersentuh. Kemudian dengan doa-doa Ustaz Taufik, ya, makin menangis. Ini nur Muhammadnya sudah sangat dekat dengan nur Allah. Ya, sudah sangat dekat gitu lah. Nah, jadi insya Allah apa yang ibu hajatkan kemarin dalam surat sunat takwa, demi Allah dijawab. Yakin, ya, jika Rasulullah dalam hadisnya, demi Allah, demi Tuhan, ya, yang mengutusku, maka niscaya ketika kau berhutang, Allah akan tutupi hutang. Kau berhajat, niscaya Allah akan kabulkan hajatmu. Nah itu, hanya saja dalam perjalanannya kita tetap harus istiqomah, setia, kemudian terus berikhtiar, berbuat baik kemanapun dimanapun. Ya, nggak usah nggak usah dendam dengan orang yang memfitnah, orang yang mencela, orang yang menghina dan sebagainya. Ya, doakan saja mereka semuanya karena mereka melakukan perbuatan itu kepada kita, menyakiti hati kita. Jadi karena orang itu hatinya nggak sama seperti kita.
Kalau kita sudah beriman, dia belum beriman, maka doakan agar dia beriman. Kalau dia beriman, dia akan mencela. Ya, nah, jadi semuanya ke arah sana. Ya, nah, ketika saya mengajarkan tentang perkara goib, dalam diri kita ada goib, batin itu goib, jasad itu wujud. Ya, ketika kita meninggal, toh nggak ada yang hilang dari jasad kita, ya nggak? Wujudnya yang nggak hilang, karena kalau di otopsi pun juga tetap masih ada, khususnya lambungnya, ginjalnya. Tetapi yang batinnya yang nggak ada. Nah, itulah yang goib. Ketika yang goib, berarti persamaan goib itu apa? Ya, oh ternyata yang goib itu disebut jin. Jin itu goib. Berarti kita ini mengandung unsur jin. Nah, jadi kalau orang-orang yang nggak paham bisa jadi ustaz sesat gitu. Karena repot, ya. Karena bahasanya yang goib itu yang tidak terlihat, yang tidak tampak, ya. So, saya kelihatan tampak kan? Kalau nanti suatu saat yang goib saya dipanggil sama Allah, ruhnya, jiwanya, akal dan hatinya, tinggal jasad. Kemudian kalau saya dikubur, saya jadi goib. Selamanya goib saya. Nabi Muhammad itu juga sama. Wujudnya nggak ada. Ada yang pernah lihat wajah Nabi Muhammad? Ada yang pernah mengakui pernah melihat wajah Nabi Muhammad? Goib. Allah lindungi Nabi Muhammad. Seandainya itu wujudnya kelihatan, saya yakin di dompet ibu ada Nabi Muhammad sih. Kemana-mana dibawa, pasar dibawa, di rumah, gambarnya Nabi Muhammad semua. Suami kita Muhammad. Betul. Nah, Allah melindungi wajah, Allah menjaga wajah, supaya apa? Supaya umat tidak terlalu mencintai Nabi Muhammad daripada Allah. Bahasanya begitu. Ya, mencintai boleh, tapi jangan lebih. Nah itu yang dimaksud kedua, jangan disalahartikan nanti. Ya, tetap kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dulu dan Rasul. Ya, tapi kalau kita ingin sampai kepada Rasul, kepada Allah, kita harus melewati Rasul dulu. Begitu, jadi ada adabnya. Ya, bersolawat dulu. Ya, kemarin melaksanakan sholat sunat. Tetapi pasti ada sholat kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini memang harus. Kita akan menghadap Allah ya harus lewat Rasul. Bahasanya minta ridhonya. Ya, sehingga sampai. Begitu ya. Nah itu jadi pemahaman yang gue juga. Ternyata ibu mungkin awal-awal datang ke majelis zikir Pulau Gebang ya. Awal mungkin masih ingat ya ibu ya. Ketika masih di sana, ibu kan wujudnya semuanya manusia. Dan begitu Allah Akbar. Goibnya keluar. Ini manusia apa ragunan? Nah itu kenapa bisa begitu? Ada apa dan siapa dia? Kenapa dia ada di situ? Ya. Jadi hal-hal kayak itu akhirnya kita berusaha untuk mengembalikan menjadi fitrahnya manusia, menjadi manusia. Karena manusia lebih baik, lebih mulia dari apapun. Gitu loh. Ini sudah dijadikan oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan kamu sempurna. Dia bangga jadi harimau. Dia bangga jadi macan. Kan aneh. Ya, kalau gitu minta aja sama Allah jangan jadikan manusia jadi macan. Ya. Nah gitu. Kan ini ya manusia dia. Mungkin kalau macan juga sialan bro, udah jadi manusia pengen jadi kayak gue. Saingan. Aneh. Tapi itu terjadi. Itu nyata faktanya begitu. Dan kita bersyukur di sini di majelis ini kita dikembalikan menjadi fitrah sebagai manusia yang bermanfaat. Insya Allah ya. Dengan manfaat tadi kita mendoakan seluruh alam, mendoakan matahari. Nanti ibu pernah belum terapi matahari? Belum. Nah suatu saat nanti ya, yang matanya ya dulu saya pakai kacamata. Ya. Tapi dengan terapi matahari, kacamata saya udah. Bahkan tatapan mata saya masya Allah. Ya, jangan deh itu pak saya. Ya, dahulu nih pernah bu, ya orang yang apa namanya yang bahasanya sakit, tapi sakitnya tanda kutip. Dulu saya pegang tangannya, saya suruh matanya lihat saya. Begitu Allah Akbar dalam hati saya, langsung jadi
ini bukan manusia, gitu kan? Nah kayak gitu-gitu. Ya. Jadi bukan bahasa saya jago, tapi disitulah ya ada karoma-karoma yang menunjukkan, yang tersembunyi pun kebalik ketambah. Ya. Jadi insya Allah teruslah ya. Hal ini bukan untuk dipergunakan menjadi orang-orang yang sombong ya. Tetap kita hanya masya Allah kelihatan melihat dan sebagainya jelas ya. Kemudian lagi apa namanya ya, Ustaz Taufik udah pernah melakukan itu dengan saya. Ini saya cerita nggak apa sedikit ya, mudah-mudahan nggak usah. Tapi ini cerita bukan cerita dongeng, ini cerita fakta nyata faktual ya. Suatu saat Ustaz Taufik kan masih jadi murid saya ini ya, sekarang juga insya Allah ya. Maksudnya murid yang baru-baru belajar lah. Saya ingin dia itu memahami tentang Allah SWT ya. Nah, ada satu jamaah dari Riau meminta saya datang ke Riau untuk saya berdoa di Riau agar diturunkan hujan di Riau karena sudah 7 bulan nggak turun hujan. Udah lama lah pokoknya. Kekeringan, panas, gitu. Nah saya ajak Ustaz Taufik sama Maya ini juga nih, belum nikah belum, masih pacaran. Ya kan? Udah nikah belum? Belum. Pacaran juga masih saya belum tahu. Dia diam-diam aja suka sama Maya. Maya ini kan ya? Nah ya, senang banget. Nah, saat di Bandara Jakarta, saya hanya nunggu satu orang. Ustaz, kamu lihat orang sana. Itu di Bandara Jakarta. Awal itu yang akan mengikuti saya hingga sampai Riau. Nanti awal inilah yang akan menurunkan air hujan. Wallahu a'lam. Bahasa saya kok berkata seperti itu ke Ustaz Taufik, seperti seolah-olah saya mendahului Allah. Ya, saya banyak istighfar di sini. Nah, kenapa saya begini? Tapi saya dengan yakin, ada keyakinan di sini ngomong. Cuma dia yang nggak yakin. Orang sih ya kok, ya kan? Maksudnya terang bener kan? Awannya pun masih putih, gumpalannya. Ya. Dan ini masih di Jakarta, belum sampai Riau. Kok guru bilang begitu? Wah, bohong, gitu. Dalam hati ini saya narik. Nggak percaya, belum percaya. Begini sampai ya. Di Riau itu betul-betul terik, panas, nggak enak. Benar, ya, panas banget. Ya, udah dijemput tuh sama orang, sama supir ya, dari perkebunan sawit yang jaraknya itu dari bandara sampai ke tempat lokasi itu 4 jam perjalanan. Jauh banget. Ya. Nah, Ke Jakarta Bandung. ketika saya berangkat sama Ustaz Taufik, di perjalanan saya melihat awan itu lagi. Ustaz, kamu lihat awannya sama kan? Ya, itu yang tadi. Ikut itu. Nanti itu yang akan menurunkan hujan. Sekali lagi Bu, hatinya nggak percaya. Masa sih? Ya. Nah, belum tentu, jadi masih ada ragu gitu ya. Di perjalanan 1 jam, 2 jam masih kering. Saya bilang lagi sama dia, itu nanti kalau akan ngasih DP. Ngasih DP maksudnya ngasih tanda. Ah iya sih. Demi Allah dan Rasulullah ya Bu, kalau saya bohong saya juga salah. Itu tiba-tiba di tengah hutan siang terik di atas Bu, ada mungkin sekitar 1 ember besar seperti rumah ini, nggak salah ya seginilah, jatuh air tepat di atas mobil kita. Ya, ada Maya, ada Taufik yang ada di sini yang menyaksikan. Sampai supirnya kaget. Oh, air dari mana? Tengah hutan. Nah, siapa yang
buang dari atas. Nggak ada jembatan, nggak ada apa. Dia harus ada di sini. Masya Allah, Masya Allah. Nah, apakah itu yang disebut karomah? Yang mulia. Oh, tetap saya nggak mau ngaku itu. Nah, itu karena semua kejadian tanah. Tapi itu dibuktikan oleh Allah. Ya kan? Betul Ustaz tadi? Jangan betul karena saya guru kamu, tapi nyata. Nah di situ udah mulai tuh percaya. Jadi sampai sekira-kira 10 menit lagi mau sampai lokasi, saya bilang sama dia, ini sekitar 10 menit lagi, Allah akan turunkan hujan gerimis. Begitu sampai mendekati lokasi itu, udah dekat ya Pak ya? Ya kira-kira 10 menit lagi, hujan langsung, hujan. Ini betul sekali. Mau apa saya lagi? Saya lagi di situ. Nah kemudian dari sana 3 hari saya itu selama saya di sana saya dakwah, angin kencangnya kayak apa? Masya Allah, dia kaget ya. Sampai kopi saya tiap hari dikasih kopi pahit, ya. Biar gak habis diambil orang lagi. Ini kenapa nggak ada gula di sini ya? Tapi ternyata orang sana sengaja memilih kopi pahit supaya nggak habis sama saya. Ya. Mungkin bisa minum baik cuma sedikit doang, asal dia ngintip udah diminum susah. Saya kemana hilang tuh kopi. Bikin lagi yang baru. Hilang bu, Masya Allah. Tapi ya begitulah ya. Tapi selama saya di sana 3 hari 3 malam hujan nggak berhenti. Terus ya, ya. Jadi balik lagi itu kenapa disebut itu? Itu karena mungkin dulu saya sudah menjalin hubungan cinta dengan Allah, menjalin hubungan cinta dengan matahari, menjalin hubungan cinta dengan bulan. Jadi kalau orang-orang yang akademisi dibilang matahari akan begini, matahari akan begitu, akan berbahaya, buat saya kamu fitnah. Ya. Saya nggak akan percaya sebenarnya. Ya, nah jadi dengan begitulah artinya semua makhluk Allah yang Allah ciptakan di langit dan bumi semuanya terakhir. Ya, hanya kitanya saja yang manusia, banyak manusia karena kebodohan dari kita. Ya, nah, dan itu adalah kejadian-kejadian yang di luar logika kan? Bisa nggak diukur sama logika maksudnya? Semenjak dari bandara Jakarta hingga bandara Rio hingga sampai ke lokasi kejadian apa yang saya sampaikan bisa diukur nggak dengan logika? Nah itulah yang dikaruniakan oleh Allah sebagai karomah. Karomah adalah pemberian kemuliaan dari Allah, penghormatan dari Allah karena kesetiaannya, ya, karena keistiqomahannya. Maka kalau seseorang yang mengobati orang tiba-tiba bisa jalan, dia setia, dia istiqomah. Dia bukan karomah tapi dia istidrak dulu. Hal itu istidrak itu adalah sesuatu yang buruk, ya, yang mempertontonkan yang buruk. Hal-hal yang tidak perlu dipertontonkan kepada orang gitu, ya. Ya, insya Allah dengan kondisi seperti itu kita memahami ya ternyata semua diawali dengan diri kita. Jadi kita memulai mencintai makhluk, maka makhluk akan mencintai kita. Itu aja, ya. Kita mendekati makhluk agar dicintai, suatu saat makhluk itu akan mencintai. Betul nggak? Kita ingin dicintai Allah, kita wajib mencintai dan mencintai Rasul. Pasti kita akan dicintai. Nah, kalau sudah dicintai itu, lisan ibu, ucapan ibu jadi berubah. Nah, ketika saya mengajarkan di sini semuanya agar dicintai oleh Allah, kenapa saya memohon ya Allah cintailah mereka, jadilah mereka adalah kekasih-kekasih. Kenapa saya berdoa seperti itu? Karena saya berharap dalam lisan ibu bisa menyelamatkan orang-orang yang ibu sayangi, ibu cintai, yang sudah wafat itu. Karena ucapan yang dicintai pasti dikabul. Nah gitu, ya. Jadi itu yang harus diperjuangkan oleh kita. Agama itu agar kita bisa selamat, ya, menyelamatkan dan selamat. Nah sampailah yang wujud, yang batin, alam jasad kita, alam alam jasad gitu ya.
kemudian alam batin, jiwa, akal, hati, dan ruh. Kemudian juga mendoakan para malaikat yang bersama kita. Ya, malaikat tidak kelihatan, tapi kita yakinkan ada malaikat, betul. Bahkan jumlahnya malaikat di sini dengan kita kebanyakan malaikat. Ya, malaikat minimalnya 1 orang itu ada 4 malaikat, gitu kan? Nah, ini ada seberapa? Dikalikan 4 berapa? Jumlahnya banyak siapa? Ya. Jadi banyak. Nah, kalau kita terus mendoakan malaikat, malaikat itu nggak pernah berbuat dosa. Kenapa kita berdoa? Ya, bukan kita mendoakan untuk ya Allah selamatkan malaikat. Bukan, saya nggak pernah doa seperti itu. Ya, lalu apa yang disampaikan kepada malaikat? Nah, kepada Allah untuk malaikat. Ya. Jadi pemahamannya adalah tergantung ya. Kalau di sini ada kadarnya, ada makomnya. Ini kadar umum aja deh, ya. Ketika kita mendoakan malaikat, senantiasa ya Allah lindungilah aku dengan malaikat-malaikatmu. Lindungilah rumahku, lindungilah adik-adikku, lindungilah keluargaku ya Allah. Ya, Allah itu melindungi kita tapi lewat tentara-tentaranya. Siapa di antaranya malaikat? Ya kan? Nah, kemudian juga bahasanya lagi. Ketika orang yang sudah agak sedikit naik nih makomnya, itu akan beda lagi. Ya, bahasanya kalau saya ini tidak akan. Aku kalau jangan naikin YouTube ya. Jadi kalau di YouTube, kalau buat ibu belajar ya. Yang ibu sudah dapatkan istiqomah. Istiqomah itu akan jadi karena ibu jangan kaget ketika misalkan suatu saat nih terdesak anak ibu sakit panas, nggak bisa berbuat apa-apa, obat-obatan nggak ada di rumah. Ibu ingat dengan kalma, tempelkan di badan manapun dengan tangan, bacakan Al-Fatihah, turun. Nah, itu Masya Allah. Ya, jangan coba-coba dulu. Ya, tapi intinya istiqomah dulu. Ya. Yakin insya Allah nanti ibu yang suka sakit gigi nggak usah lagi pakai obat-obatan, yakin dengan doa karomah tadi ya. Nah, ini saya pernah ngalamin ya. Saat itu saya masih kalau bahasa pondok itu masih senior lah, masih junior, masih muda, pengennya cepet-cepet ya. Pada saat saya mengalami sakit gigi, udah kayak ditembak-tembak. Padahal nggak ada bola, nggak ada apa. Waduh, sakit itu, Masya Allah. Ya, kalau uji itu, saya yakin Al-Fatihah saya bisa menyembuhkan. Ketika saya sakit, bangun, saya ambil air putih, masukin garam, ya. Kemudian saya doakan, ya Allah, jadikan air garam yang obat dosa. Al-Fatihah. Umur kita di Allah, enak bilang, wah, Masya Allah, tidur, datang lagi, muncul lagi, wah, mantan nih saya agak mati gitu kan. Oke, saya baca Al-Fatihah, saya ambil garam lagi, getaran lagi, sembuh. Enak merokok, enak apa segala macam. Tidur sakit lagi. Dia tahu kalau saya lemah posisi tidur itu. Ya. Padahal saya tidur dalam keadaan sakit, tapi itu nyerang lagi. Berkali-kali. Semakin sering itu, semakin kesal saya. Semakin lawannya semakin kesal. Tapi lama-lama saya capek juga. Itu dulu ya. Ternyata Bu, ketika dalam pemahaman saya itu bersandar betul-betul kepada Allah. Harus bagaimana ya Allah? Allah hanya mengatakan kepada saya, Inna Allaha bi'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Maka bersabarlah dalam menghadapi mereka. Arti bersabar di sini saya nggak boleh dupa. Saya pun nggak boleh berkata-kata yang kasar. Saya nggak boleh melawan. Awas berbuat yang lain. Nggak boleh gitu. Justru itu
saya akan kalah. Ya, ketika saya pasrah mendoakan dengan air mata, ternyata air mata itulah yang mengalahkan. Kepasrahan itulah yang membuat kita menjadi pemenang. Ya, ini manusia kadang-kadang mau cepat. Ya. Nah itu saya makanya dilatih kesabaran kayak gitu. Ya, nah dengan begitu ketika terjadi lagi, sakit lagi, barulah saya berserah diri. Ya, saya mohon, nggak getaran lagi, nggak minum air garam lagi, udah pas hilang. Oh ternyata begitu. Ya. Jadi terus kalau misalkan kita masih salah, diulangi lagi. Selalu ada hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik gitu cara berpikir. Kira-kira gitu. Jadi ada tadi saya di depan awal mengatakan ada yang namanya mukjizat, ya, ada yang namanya karomah, ada yang namanya ada yang namanya pertolongan. Saya yakin ibu pernah dalam kehidupan ibu selama ibu hidup sampai dengan sekarang datang pertolongan. Ya, ketika kita nggak bisa apa-apa tiba-tiba Allah menolong. Ya, ketika misalkan dalam perjalanan satu kereta tabrakan, yang lain meninggal, ibu enggak, itu namanya pertolongan. Ya, nah pertolongan ini selalu Allah berikan kepada orang-orang yang berusaha istiqomah setia. Yang berusaha aja untuk istiqomah, Allah lindungi dengan Allah. Apalagi yang setia, yang terus menerus, yang tidak ada bosan-bosannya, maka insya Allah mengamalkan akhirnya menjadi karomah. Nah karomah itulah yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita. Ya, namun sekali lagi karena ada pendirian kemuliaan dari Allah, Allah lah yang berhak memberi, bukan manusia. Ya, namun tanda-tanda untuk mendapatkan karomah itu selalu setia. Ya, bukan ada pernah mungkin di YouTube mau bacain karomah Al-Fatihah minta ijazahnya, gitu kan? Ijazahin dong. Saya kok nggak pakai gitu-gitu ya. Saya memberikan siapapun yang mau beramal. Tapi ketika mau beramal karomah Al-Fatihah baru 3 kali 4 kali nanti. Kemudian kok berat amat ya? Betul. Ketika mengamalkan terus tiba-tiba ada aja gangguan, kebret ya, kayak ada ribut. Ya udah, itu namanya ujian-ujian kayak gitu nggak usah dipikirkan. Ya, tetap hati kita, kalau kita dikaruniakan hati yang sayang kepada seluruh makhluk, ya, termasuk juga artinya bukan saya kepada iblis ya, tetapi melihat kemanfaatannya. Ada yang manfaat, iblis itu ada manfaat yang buat kita. Ada, ternyata ada. Kalau nggak ada iblis, nggak ada ustaz, ya, nggak ada orang yang beriman juga. Ternyata ya ada manfaatnya gitu loh. Nah sehingga bersyukur adanya iblis. Yes, thanks ya. Gara-gara lu buat dekat sama Allah. Gitu kan? Ya, jadi bahasanya. Jadi nggak usah takut. Ya, nggak usah takut dengan hal-hal kayak gitu. Tapi yang harus kita takuti adalah iblis yang dalam diri kita, yang menguasai jiwa kita, yang sehingga perbuatan kita ini perbuatan yang tidak baik, ya sehingga kayak hawa nafsu, maksiat, apa namanya itu, yang namanya ya keinginannya itu ingin selalu apa namanya menguasai jiwanya gitu, ya. Nah kayak gitu itu kalau iblis yang sudah menguasai jiwa kita kayak gitu tidak, ya. Nah itu kalau memang kita memandangnya iblis sebagai membuat kita lebih taat, itu bagus, ya. Bagus ya. Ya itu aja mungkin ya yang menjadi ilmu malam hari ini. Insya Allah bagi ibu yang sudah mendapatkan ya, amalan berupa bacaan kemuliaan, kebesaran, ya, keutamaan Al-Fatihah, terus amalkan. Aku yakin apa yang ibu amalkan akan menjadi penolong ibu di alam kubur, di padang mahsyar, ya, di hari akhir. Nah itu insya Allah. Kalau kemuliaan Al-Fatihah, kenapa Al-Fatihah? Apakah Al-Quran yang lain atau
atau surat yang lain nggak ada kemuliaan, ada. Setiap ayat Al-Quran ada kemuliaan. Ya, namun induk dari Al-Quran pembukanya adalah Al-Fatihah. Ya, karena dalam surat Al-Fatihah dari 7 ayat itu dikembangin ke Al-Baqarah, dikembangin ke Al-Imran, semuanya ada. 114 surat itu ada semuanya. Ya, maka di situ Allah mengajarkan Rahman Rahim, Allah memberitahu ada pembalasan, kemudian juga harus iakan dua, iakan nasta'in, hanya pada Allah menyembah, jangan yang lain, ya kan? Kemudian juga selalu diberikan jalan yang diberitahu, bukan yang jalan yang diberitahu. Betul? Masya Allah. Dan bahkan sebagai ulama yang mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah jembatannya doa. Al-Fatihah adalah pesawatnya doa. Al-Fatihah adalah jetnya doa. Kenapa? Ketika kita berdoa ditutup dengan Al-Fatihah maka langsung sampai. Gitu. Nah, apalagi kita sudah biasa dengan kemuliaan, keberkahan. Ya, maka kalau yang didoakan mulai daripada Allah, Nabi Muhammad, orang-orang yang wafat, para nabi, kemudian saudara-saudara kita yang doi, yang wujud, malaikat, sehingga sampai nggak ada makhluk lagi yang nggak didoakan. Seluruhnya berdoa, seluruhnya kita membuka jaringan cinta, ya, maka insya Allah berkah. Ya, jadi begitu aja dari saya hari ini ya. Jadi sholat sunnah utaqo, semoga Allah karuniakan mata air hikmah dalam hati ini, diciptakannya, dialirkannya hikmah-hikmah, diajarkannya sehingga menjadi orang-orang yang berlisan hikmah. Karena orang-orang yang berlisan hikmah ini akan menggetarkan hati siapa, tembus, ya, tembus. Nah, kemudian juga dari surat sunnah utaqo yang keutamanya bukan hajat-hajat ibu saja ya, tapi bahasanya tentunya guru-gurunya seperti di sini gurunya Ustaz ini mengharapkan ibu ini menjadi orang yang setia, ya, orang yang taat dan setia. Kalau mau bisa berjuang bersama-sama dengan majelis, yuk kita berjuang perbesar majelis ini. Ibu sudah mendapatkan keberkahannya dari majelis. Masa tetangga ibu, ya? Kalau ibu masih surga, masa tetangga ibu, ya, atau masa suami ibu, ya, atau anak ibu, ya, paling tidak ibu dulu, ya. Kemudian sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, ya. Insya Allah kalau ibu berubah satu orang manusia, ibu sudah mendapatkan pahala seluas langit, luasnya langit dan bumi, ibu satu orang lain dari satu orang manusia, ya, satu orang manusia yang berubah. Tapi ketika satu orang itu berubah karena keburukan oleh kita, maka dosa kita pun seluas langit dan bumi. Ya, itulah kemuliaan manusia. Ya, oke, itu aja. Ya, ibu udah lama nggak keluar, nggak bersih-bersih. Mau bersih-bersih? Oh, ya, mumpung ada aromanya.